Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Epin Sirait, dalam pelajaran PPKN untuk kelas 7 semester pertama. Pada pertemuan yang ketujuan ini, kita akan membahas pada bagian B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan yang bagian kedua. Jadi ini masih lanjutan materi yang sebelumnya. Ya. Apakah keadilan menurut pandangan hukum? Keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jamin bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa usaha negara dalam menjamin keadilan hak-hak warga negaranya? Pemerintah Indonesia mengatur dan membagi sistem peradilan, yaitu pertama, peradilan umum. Yang kedua, peradilan militer. Yang ketiga, peradilan agama. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Ya, jadi peradilan umum ini mengenai hubungan antar masyarakat, masuk dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kalau peradilan militer, ini peradilan di tingkat militer. Contohnya di sini ada auditor, di tingkat militer, di mana tugasnya melakukan persidangan untuk anggota militer yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Kemudian peradilan agama, ini mengenai peradilan agama mengenai hubungan keluarga, atau masalah perceraian diatur di sini. Kemudian peradilan tata usaha negara dan peradilan tentang pejabat-pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Apakah itu lembaga peradilan? Lembaga peradilan adalah suatu lembaga yang dibuat oleh negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai penegak hukum, bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di tengah lingkungan masyarakat. Karena tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena siapapun walau terbukti bersalah, tetapi hak-haknya sebagai manusia harus dihormati dan berhak menjalani proses persidangan di pengadilan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa tidak baik melakukan tindakan main hakim sendiri, karena itu melanggar hukum. Jadi kita bisa ditindak melakukan tindakan pelanggaran hukum. Jadi sebaiknya kalau kita menangkap seorang bersalah, harus diserahkan ke pihak yang berwajib, seperti polisi atau kejaksaan untuk diproses secara hukum. Lembaga peradilan sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar. Jadi kalau kita merasa ada hak-hak yang kita langgar, kita bisa melaporkannya ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya, hukum itu imperatif. Mengapa? Jelas, hukum itu imperatif, artinya hukum itu selalu memaksa, memaksa. Mengapa? Karena perlu adanya hukuman dan sanksi agar terciptanya ketaatan hukum di lingkungan pejabat pemerintahan dan masyarakat umum. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau dipenjara atau menjalani kurungan, sanksi yang menyakiti fisik, atau bentuk seperti ditembak hukuman mati, atau amputasi atau mencacatkan,
ya pelanggar hukum. Ya, ini tergantung berat ringannya pelanggaran hukum yang dibuat. Makanya setiap orang yang bersalah harus melalui proses persidangan agar diketahui seberapa besar kesalahan yang dia perbuat dan vonis apa yang cocok sama orang yang melanggar hukum. Kemudian pidana mati. Ya. Penjatuhan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu ya, artinya pemberian hukuman itu dibenarkan berdasarkan beberapa dasar ini, yaitu pembalasan atas kesalahan. Jadi setiap kesalahan harus ada konsekuensinya, ya, agar orang tidak berbuat kesalahan. Penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku, ya. Artinya kalau bersifat umum artinya orang takut untuk melakukan kesalahan karena sudah melihat contoh orang yang mendapat hukuman. Dan untuk pelaku agar pelaku tidak mengulangi lagi segala tindakannya untuk melanggar hukum. Kemudian rehabilitasi, ya, atau pemulihan, ya, pemulihan baik mental maupun moral, ya. Jadi di situ dibimbing, dibina, makanya namanya lembaga pemasyarakatan. Artinya bagaimana orang yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan itu mentalnya dididik agar menjadi orang yang baik. Kemudian menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Ya, artinya orang yang menjalankan hukuman hak-haknya dicabut, hak hidup bebasnya dicabut, dia dikurung beberapa waktu berdasarkan vonis kesalahan yang dia dapat untuk mencegah dia melakukan kesalahan berikutnya. Kemudian mengisolasi pelaku, ya, artinya membatasi ruang geraknya untuk dan tidak, ya, dia tidak bisa berbaur dengan masyarakat umum, ya, untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain, misalnya seorang pembunuh. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, atau KUHP. Di dalam hukum pidana, hukuman dibagi dalam dua macam, yaitu hukuman pokok. Apa itu? Menurut pasal 10, hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Dan ada hukuman tambahan. Hukum tambahan itu adalah pencabutan hak-hak tertentu, artinya misalnya dicabutnya hak-hak tertentu, yaitu dicabutnya haknya untuk tidak bisa berpergian, ya, dibatasi, misalnya tahanan kota atau tahanan negara. Kemudian perampasan barang-barang tertentu, yaitu penyitaan mungkin barang-barang hasil korupsi. Kemudian pengumuman putusan hakim, artinya hukuman bisa berlangsung setelah adanya pengumuman putusan hakim. Ya, demikianlah pelajaran kita tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan bagian kedua atau akhir dari bagian B. Jadi saya harap siswa semua dapat mengerti dan memahaminya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.